ya. Kita menyanyi lagu nasional. Sama-sama. Ada yang sarapan apa pagi hari ini dari rumah? Sayur. Sarapan apa lagi? Telur. Oh, sarapan telur. Apa lagi? Ayam. Oh, ayam. Nah, kalian tahu tidak sayur yang kalian makan itu berasal dari mana? Tanaman. Tanaman. Dari mana? Tanaman. Ada dari mana lagi? Oh, tanaman, tumbuhan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih pada di tema 2. Tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga ya tentang adaptasi tumbuhan dan bagaimana tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian akan mengamati gambar tumbuhan yang akan Guru tampilkan di depan dan kalian akan menganalisis tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nanti ya. Kemudian yang kedua, kalian akan melakukan observasi di lingkungan sekitar tentang tumbuhan dan akan menyimpulkan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri terhadap lingkungannya dengan benar. Setelah itu nanti kalian secara berkelompok berdiskusi dan menyimpulkan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dari musuhnya. Kemudian akan guru memberikan kalian bacaan teks tentang sejarah proklamasi kemerdekaan yang akan guru tayangkan dan akan guru berikan pada LKPD. Kalian akan kerjakan bersama dengan teman kelompok. Kalian akan diskusikan dan kalian akan buat dalam peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Ya, setelah itu nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Ya. Semangat. Semangat. Tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. 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 Ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Guru tampilkan gambar di depan. Pernah lihat tumbuhan ini? Ya, yang guru tunjuk ini tumbuhan apa ya? Data. Yang ini apa sayang? Yang ini? Kaktus. Ini apa? Putri malu. Putri malu. Nah, coba lihat. Kamu amati. Kira-kira apa yang membedakan ya pada gambar yang guru tampilkan ini? Ada perbedaan tidak? Ada. Ada apa? Teratai hidup di air, kaktus hidup di tempat kering. Oh iya, jadi kalau teratai dia hidupnya di air, kemudian kaktus hidupnya di mana? Tempat kering. Terus ada tanamannya atau tumbuhan yang hidup di tempat-tempat? Ada. Kira-kira tumbuhan apa yang kalian? Ya? Oh, Pak, kita bukan apa sih dulu? Tepuk salut. Salut, salut.
tumbuhan pakis? Keladi. Kita di Papua ini banyak keladi toh? Banyak keladi toh? Iya, itu makanan pokok juga toh? Ya, sekarang kalian coba amati. Tadi kalian melihat teratai. Nah, teratai ini kalian sering jumpai toh di lingkungan air. Kemudian kaktus, ya toh? Sudah pernah lihat. Nah, sekarang perhatikan lagi. Dulu tayangkan gambar berikut ini. Coba kalian amati. Kayu pakis yang mana yang tadi Alfonsus bilang? Yang mana? Yang mana? Oh ya, sebelah kiri ya kalau dari guru. Nah kalau yang ini apa ini? Eceng gondok. Kalau yang eceng gondok? Kalau yang ini? Cocok bebek. Kalian hebat, sudah tahu tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalian tahu tidak bahwa tumbuhan ini ternyata berbeda-beda tempat tinggal. Nah, ada yang di mana? Tempat kering. Ada yang di tempat kering seperti gambar yang kalian sudah sebutkan tanaman kaktus. Ada di tempat mana? Tempat air, di lingkungan air. Seperti apa tadi? Teratai, gondok. Ada di tempat mana? Tempat lembab. Seperti tadi Alfonsus bilang pakis. Kemudian si Revan bilang keladi. Keladi itu banyak ya di Papua ya. Saya lihat mama-mama Papua sering jual di pasar toh. Keladi. Ya. Kalau tumbuhan dia hidup di tempat kering, ya, itu namanya tumbuhan xerofit. Dia tergolong tumbuhan xerofit. Ya. Kalau tumbuhan yang dia tinggal di lingkungan air, namanya hidrofit. Nah, kalau tumbuhan yang dia adaptasinya ke lingkungan tempat tinggalnya di tempat lembab, namanya apa? Hidrofit. Oke, namanya hidrofit. Tumbuhan mereka menyesuaikan diri masing-masing dengan cara berbeda sesuai tempat tinggal. Atau yang disebut apa ya? Iya, apa sih? Adaptasi. Adaptasi ya, penyelesaian manusia terhadap lingkungannya. Sekarang kalian coba lihat ya. Kalian amati lagi. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ya ini? Gambar apa? Apa lagi yang kalian lihat? Mati ya. Mana ini? Tergeser. Ya, gambar pohon nangka. Apa lagi? Oh, tumbuhan kecubung. Apa lagi yang ini? Durian. Durian. Pernah makan durian? Pernah. Rasanya bagaimana itu? Enak. Kemudian tumbuhan apa ini? Bunga bangkai. Kalian pernah lihat bunga bangkai? Jarang. Tapi bunga bangkai ini biasanya banyak tumbuh di hutan, ya. Kemudian kalian coba lihat yang ini. Ini apa ini? Gambar apa ini? Ini apa yang ini gambar ini? Jelatang. Nah, kalian tahu tidak? Kalau tadi tumbuhan dia beradaptasi sesuai dengan tempat tinggalnya atau habitatnya, sekarang tumbuhan juga punya cara bagaimana melindungi diri dari musuhnya. Sekarang kalian lihat contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan getah seperti pohon apa? Nangka. Nah, nangka, pernah makan nangka kan? Pernah. Bergetah tidak? Pernah. Itu cara pohon nangka atau cara tumbuhan yang melindungi diri dengan getah itu. Jadi ketika ada pemangsa atau hewan yang datang, dia akan mereka karena terkena getahnya. Coba kalian perhatikan lagi. Yang kedua ada tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Tapi bahaya tidak ya? Bahaya. Bahaya? Bahaya. Apa bahaya? Bisa bikin apa? Namanya juga racun, pasti bisa bikin mati. Nah, ini cara tumbuhan yang melindungi diri dengan kecubung, melindungi diri dengan racun seperti tumbuhan kecubung. Dia mengeluarkan racun sehingga kalau ada pemangsa yang datang, dia makan bisa terkena racun. Selanjutnya, kalian perhatikan ya, ini memang jarang kita jumpai ya, karena biasanya banyak di hutan ya.
Jarang kalau di rumah kita jarang kita temui ya, kebanyakan ada di hutan. Nah, ini adalah bunga bangkai. Bunga bangkai bagaimana dia melindungi dirinya? Dengan bau busuk. Ya, kalau mungkin nanti bapaknya besok pergi ambil kayu di hutan, ikut bapaknya ke hutan, baru lihat, oh ini sudah yang tadi guru bilang, oh tanaman ini bunga bangkai ini. Oh, kalau coba kamu lihat ternyata dia bau itu cara dia melindungi diri sehingga hewan yang datang segan karena mencium bau. Selain bunga bangkai yang apa cara melindungi diri dengan mengeluarkan bau, selain bunga bangkai apa lagi ya kira-kira? Bunga tai ayam. Ada toh? Ada. Bunga tai ayam. Pernah ya? Pernah. Tidak? Kemudian coba lihat yang melindungi diri dengan duri. Durian. Ya. Dia berduri tidak? Berduri. Tapi buahnya enak kan? Enak. Nah itu cara durian melindungi diri dari pemangsanya. Jadi kalau ada yang mau datang, hewan mau datang, tidak bisa karena nanti akan terluka. Nah selain tadi tumbuhan yang berduri ini seperti durian, ada lagi tidak? Ada. Apa? Kaktus. Pasti bisa lihat kaktus toh? Di rumah punya pot kaktus ya? Punya. Iya kan? Ada? Nah, dia berduri juga toh? Nah, tapi apa lagi? Mawar. Mawar. Jadi kalau ada hewan yang datang tidak, maka hewan itu akan terluka karena apa? Duri. Karena terkena duri. Ya, tadi mana ya yang ini lagi? Nah, kamu lihat bambu kebanyakan ada di mana ya? Hutan. Tahu bambu toh? Tahu. Biasanya kalian sering bikin layang-layang dari mana? Bambu. Pernah pegang bambu? Pernah. Gatal tidak? Gatal. Itu cara tumbuhan bambu dia melindungi diri dari musuh. Sehingga kalau misalnya ada pemangsa atau hewan atau mungkin pun manusia pegang kan membuat gatal. Ya. Selanjutnya tumbuhan jelatang. Pernah lihat ini kan? Pernah. Juga bisa membuat gatal. Kita beda. Oke, anak-anak. Guru akan tampilkan video cuma sebentar aja. Dan selanjutnya guru akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok. Ini kan sudah dalam kelompok masing-masing ya. Sudah duduk dengan kelompok yang sudah dibagi lah. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, guru akan memberikan LKPD. Kalian silakan diskusikan, ya. Diskusikan dengan temanmu, dengan kelompokmu tentang tumbuhan, ya. Bagaimana tumbuhan dia beradaptasi dengan tempat tinggalnya, terus bagaimana ciri khususnya tumbuhan itu. Setelah itu kamu isi lagi yang tabel berikutnya yang kedua itu bagaimana tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Kalian cari tumbuhan yang melindungi diri dari musuhnya. Bagaimana tumbuhan dia beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-cirinya seperti apa ya? Silakan kalian diskusi, kalian amati, kalian kerjakan ya. Nanti setelah itu setiap kelompok perwakilan akan mempresentasikan ya ke depannya. Bisa? Bisa. Ya, guru kasih waktu 20 menit. Silakan kalian kerjakan, keluarkan alat tulisnya ya. Kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kelompokmu, ya. Cari tumbuhan yang melindungi diri dengan duri, dengan getah. Ya, coba kamu cari ya. Kamu amati, ya. Silakan kalian kerjakan bersama dengan teman kelompokmu, ya. Kemudian bagaimana tumbuhan itu dia hidup di lingkungannya, apakah di air atau di tempat kering atau di tempat basah. Kamu
pisahkannya mana tumbuhan yang hidup di tempat air. Cirinya seperti apa ya? Paham? Cirinya seperti apa? Dia hidup di mana kelompokan? Ya, di tempat kering, tempat basah sendiri ya, tempat air sendiri. Ya, silakan kalian kerjakan, diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Guru kasih waktu 20 menit bisa kah? Bisa. Ya, kalian silakan diskusi ya, 20 menit. Isi tabelnya, ada tabel 1 dan tabel 2 ya. Silakan kalian isi. Ya, kerja bersama ya, namanya juga kerja kelompok, jadi jangan ada yang diam tapi kerja bersama. Guru kasih lihat video sedikit boleh? Lihat ya. Ya, kalian lihat ya video yang guru saya tentang adaptasi tumbuhan dan bagaimana tumbuhan melindungi diri dari musuhnya ya. Kalian perhatikan dulu supaya kalian mudah menuliskan nama-nama tumbuhan yang lain ya. Perhatikan ya. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi dirinya. Bagian tubuh yang digunakan untuk melindungi diri pada setiap tumbuhan tersebut berbeda-beda. Berikut beberapa contoh tumbuhan dan cara melindungi dirinya. Pohon bambu. Ciri khusus dari bambu adalah mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Bulu-bulu halus ini terdapat pada tunas bambu untuk melindungi tunas sehingga tumbuh menjadi bambu dewasa. Pada saat masih muda, hampir seluruh batang bambu dilapisi oleh bulu halus. Namun setelah tua, bulu halus itu hilang dengan sendirinya. Pohon jati. Daun pohon jati dapat gugur dengan sendirinya di musim kemarau. Manfaat menggugurkan daun atau yang disebut juga dengan meranggas ini adalah untuk mengurangi penguapan, sehingga persediaan air di dalam batang pohon jati mencukupi walaupun di saat tanah sangat kering sekalipun. Mawar. Batang tumbuhan mawar memiliki duri yang disebut spina. Duri berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai macam serangan musuh. Sedangkan bunganya berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk membantu dalam proses penyerbukan. Kaktus. Kaktus memiliki ciri khusus, di antaranya batang seperti spons yang berfungsi menyerap serta menahan air yang terdapat di dalam batang kaktus. Tumbuhan ini pada tubuhnya terdapat duri. Bentuk duri pada daun tumbuhan kaktus berguna sebagai pencegah penguapan yang berlebih pada tumbuhan ini. Terdapat lapisan pada batang tumbuhan kaktus, yakni lapisan serpilis yang mampu menahan panas sinar matahari. Sementara itu, kaktus juga memiliki akar yang panjang yang berfungsi untuk mendapatkan air yang ada di dalam tanah yang dalam. Teratai. Tumbuhan teratai memiliki rongga pada batangnya yang berfungsi untuk membuat teratai bisa mengapung di atas permukaan air. Rongga tersebut juga berfungsi untuk mengangkut oksigen ke dalam batang dan akar, serta untuk mempertahankan pernapasan meskipun batang, daun, dan akarnya selalu terendam air. Selain itu, gambarannya tadi kita sudah bahas. Silakan kalian kerjakan ya, kembali kerjakan teman-teman kelompok ya, bahas ya yang ada dalam buku yang diberikan. Kamu lengkapi tabelnya, kamu diskusikan dengan teman ya, diskusikan dengan teman kelompokmu ya.
Bisa? Bisa kah? Bisa. Waktunya 20 menit ya sayang. Ya silakan dikerjakan dulu. Cepat. Paham? Ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Nanti dikerjakan. Ya, diskusikan bersama teman ya. Kira-kira kedua ini gimana, diskusinya seperti apa ya? Bagaimana cara dia melindungi diri? Ya, Kevin silakan dengan temannya ya. Tidak sendiri ini ya. Silakan diskusikan dengan temannya. Ya. Iya. Iya kan ini jawabnya. Tempat ini di mana dia? Ya silakan ya diskusikan. Waktunya 20 menit sayang. Ya, waktunya 20 menit. Nanti habis itu setiap kelompok perwakilannya presentasikan di depan. Ya, kita bersama ya. Ya, boleh ya, boleh bisa. Kalau tidak cukup, boleh di luar itu ya. Silakan ya. Nanti guru minta dari kelompok 1 ya, Ria. Ya kelompok 1 nanti begini ya.
Oke, sudah? Ya, silakan kelompok 1 ya. Sudah? Ya. Kelompok 1 sudah siap? Oke, ya. Kelompok 1 siap untuk mempresentasikan ya hasil kerja mereka. Ya, coba didengarkan ya. Didengarkan teman-temannya membacakan hasil kerja mereka ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama, nama tumbuhan. Teratai, tempat hidup, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Ciri khusus, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Yang kedua, kaktus tumbuh di lingkungan kering, memiliki daun yang berduri dan tajam. Yang ketiga, eceng gondok, tumbuhan adaptasi di lingkungan air, memiliki pangkal tangkai daun yang berfungsi membantu menampung di permukaan air. Yang keempat, pakis, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab, daunnya tipis dan lebar pada permukaan daunnya. Yang kelima, pohon jati, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, memiliki batang pohon yang menjulang tinggi dan daunnya lebar. Yang pertama, nama tumbuhan bambu, ciri khusus memiliki rambut halus. Yang kedua, nanas, memiliki duri pada tepi daunnya. Yang ketiga, durian, memiliki duri. Yang keempat, mawar, memiliki duri pada batangnya. Yang kelima, tumbuhan kecubung, memiliki racun. Yang keenam, lidah buaya, memiliki duri pada tepinya. Oke, sudah kelompok 1 sudah presentasikan hasilnya. Adaptasi tumbuhan, kemudian ciri khusus tumbuhan, bagaimana dia melindungi diri dari musuhnya ya. Ya, tepuk salut buat kelompok 1 dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tadi ada kelompok 1 bilang nenas. Nenas itu bagaimana dia melindungi dirinya? Dengan apa? Epa? Nenas melindungi diri dengan apa? Dengan apa? Dengan apa ya? Oh, dengan diri ya, bukan suaranya. Dengan apa? Durinya. Ya, dengan durinya juga. Oke, kelompok 2 sini. Ya, bacakan ya. Sesuai NKPD-nya yang diminta itu dibacakan lengkap ya. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil nama tumbuhan. Yang pertama, serangga. Tempat hidup serangga di air. Ciri khususnya adalah daunnya lebar dan tipis. Yang kedua, kaktus hidup di tempat kering. Ciri khusus daunnya berduri. Yang ketiga, eceng gondok. Eceng gondok hidup di air. Ciri khusus adalah tangkai daunnya berongga. Yang keempat, pakis. Tempat hidup di tempat tegak, daunnya kecil. Ciri khususnya daunnya kecil dan panjang. Yang kelima, pohon jati, hidup di tempat tinggi. Ciri khusus
memiliki rambut halus yang gatal. Yang kedua, lawan memiliki duri yang tajam pada kaki-kakinya. Yang ketiga, burung memiliki racun yang mematikan. Yang keempat, nangka memiliki getah yang lengket. Yang kelima, kaktus memiliki daun yang paling. Oke, sudah. Kayak kita buat kelompok dulu. Kelompok salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berarti Ibu perhatikan nih, ada semuanya sama ya. Ada semuanya rata-rata ada semuanya sama. Nah, coba kalian dengarkan. Kalau misalnya tumbuhan itu bisa melindungi diri dari musuhnya, coba kalian bayangkan bagaimana kalau bangsa Indonesia mendapat ancaman dari luar. Coba kalian bayangkan. Apakah kita hidup sekarang tenang, nyaman? Kalau kita dapat ancaman? Ya. Tumbuhan saja bisa melindungi diri dari musuhnya. Nah, sekarang kita hidup di masa apa nih? Di masa penjajahan? Di masa apa ini? Masa apa? Kemerdekaan. Itu hasil dari mana itu kemerdekaan ini? Jasa pahlawan. Dari mana? Dari jasa para pahlawan. Ya, perhatikan di sini ya. Jadi itulah bagaimana para pahlawan dulu mereka bersatu untuk mengusir penjajah. Sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan sampai saat ini. Dulu mereka susah bagaimana nih supaya kita bisa merdeka karena masih bersifat kedaerahan, belum bersatu. Namun karena sifat kedaerahan itu membuat tidak bisa bersatu, membuat Indonesia masih lama dijajah, akhirnya mereka meninggalkan perbedaan itu dan bersatu untuk membebaskan diri dari penjajah. Masih ingat bangsa apa yang paling lama menjajah bangsa Indonesia? Berapa tahun ya? 3 Nah, begitu pun juga bangsa Indonesia melindungi diri dari mengusir penjajah agar bebas dari penjajah. Kalau kita belum merdeka, pasti kita hidupnya apa? Menderita. Oke, sekarang kalian coba perhatikan ya. Nah, ini ada sebuah teks ya. Nanti disuruh bagikan lagi dalam kelompok LKPD-nya ya. Ini ada sebuah teks tentang sejarah proklamasi ya. Nah, di sini tugas kalian nanti kalian diskusikan kembali bersama teman-temanmu. Kalian mencari informasi penting yang terdapat dalam bacaannya. Ini adalah tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Coba diperhatikan ya. Ini adalah tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Mereka ikut berperan dalam kemerdekaannya. Ya, coba lihat di ini. Ini gambar apa ini? Insinyur Soekarno. Ini tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Kira-kira informasi apa yang saya dapatkan di sini di tokoh yang pertama ini? Apa ya? Insinyur Soekarno. Oh, perannya dia menyusun teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi. Nah, sekarang guru akan bagikan LKPD ini. Kalian mencari informasi apa yang terdapat dalam bacaan. Setelah itu kalian tuangkan dalam peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Masih ingat kata tanya? Kalian gunakan sesuai fungsinya. Kalau kata tanya apa menanyakan apa? Peristiwa. Kata tanya kapan menanyakan apa? Waktu. Kata tanya di mana menanyakan apa? Tempat. Kapan? Bagaimana menanyakan apa? Kata tanya mengapa menanyakan apa? Apa? Alasan. Ya, nanti kalian kerjakan bersama teman kelompokmu lagi ya, diskusikan. Ya, diskusikan bersama teman kelompokmu. Ya. Silakan cari informasi penting supaya memudahkan kalian
membuat peta pikiran, kalian tulis dulu informasi penting apa yang saya dapatkan dari bacaan ini. Kalian baca bersama, ya. Setelah itu kalian tulis informasi pentingnya, kalian catat, baru kalian tuangkan dalam peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Ada peta pikiran itu ya. Setelah itu nanti kalian kumpulkan. Bisa? Ya, dulu kasih waktu 20 menit lagi ya. Bagaimana saya? Ya, tulis dulu informasi pentingnya supaya memudahkan kamu membuat peta pikiran dengan menggunakan aspek kata tanya. Apa, gimana sesuai KPD yang ada di dalam petunjuknya ya. Dibaca dulu petunjuknya. Bagaimana kakak? Silakan ya. Bagaimana, ada yang tidak jelas? Silakan kerjakan ya. Bagaimana? Iya. Tulis informasi tentang apa ya? Yang sudah saya dapatkan. Jadi kalian baca ya, baca bacaan tentang sejarah teks proklamasi. Nah, setiap bacaan pasti punya setiap paragraf pasti punya informasi penting ya. Kalian tulis informasi penting apa dulu supaya memudahkan kalian untuk membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Ya, silakan. Oke, jangan teman-teman ini. Silakan kalian kerjakan bersama teman kelompok. Cari informasi pentingnya. Jadi bacaan ini punya informasi penting, dari setiap paragraf punya informasi penting. Apa ya informasi penting yang saya dapatkan di paragraf pertama? Ya, begitupun di paragraf kedua ya. Kalian cari informasi dulu ya, informasi penting dalam bacaan supaya memudahkan kalian untuk membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya ya. Kelompok mana yang sudah? Kelompok sini sudah? Kelompok sini maju. Sudah ya? Ya, sudah. Kalau saya boleh maju. Mau diperbaiki ya? Masih bisa. Emang punya kelompok sudah?
dikumpulkan ya. Ya, nanti kalau sudah dikumpulkan ya, tulis nama kelompoknya ya, nama-nama yang ini, nama temannya dalam kelompok ya. Ya, ya, ya. Yang itu kan yang kami dari tadi. Ya, 5 menit lagi ya. Kalau sudah dikumpulkan ya, kedua kelompoknya kumpulkan di diam dulu. Ya. Iya, yang tadi LKPD-nya ya. Yang kedua LKPD kedua nanti kumpul ya. Kumpulkan ya. Tadi LKPD pertama sudah. Kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Nah, LKPD-nya nanti yang kedua, silakan kalian kumpulkan di meja dulu. Nanti kita kelompoknya yang kumpul ya. Ya, kalau sudah, boleh dikumpulkan. Kelompok mana yang sudah? Dikumpulkan. Baik. Yang sudah kumpulkan sini. Yang sudah silakan. Ya, ketua kelompoknya saya yang kumpul ya. Oh iya. Ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Sudah. Jadi nama kelompoknya kan? Jadi tinggal kelompoknya Cindy sama kelompoknya Eva. Oh ya. Anak, tekan sini sudah? Ya, sudah. Ini sudah, ini. Ya, kita sambil menunggu kelompok lain ya. Masih ada 2 kelompok yang belum selesai. Ada kesulitan? Ada kesulitan sih? Ini sudah ya?
Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa ya? Yang tadi sudah guru jelaskan lewat gambar yang kalian amati. Kita belajar tentang apa hari ini? Adaptasi Apa? Adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Untuk apa tumbuhan dia beradaptasi? Apa ya? Apa? Oh, agar apa sih bilang agar itu mempertahankan hidupnya. Coba seandainya kalau ternyata hidup di tempat kering, bisa kah? Tidak. Kenapa? Karena nanti mati. Berarti tumbuhan ini mereka beradaptasi berbeda-beda ya? Iya. Untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian tadi kalian belajar tentang bagaimana tumbuhan apa? Melindungi diri dari musuhnya. Apalagi yang kita pelajari hari ini tadi? Yang kita pelajari hari ini tadi? Udah tadi. Menemukan informasi penting. Informasi penting dari mana? Dari Dari sejarah proklamasi. Kalian sudah paham informasi penting yang sudah kalian baca tadi? Apa yang kalian dapatkan? Sudah? Sudah dituangkan dalam peta pikiran dengan menggunakan kata kalimatnya. Ya, nanti dulu bisa kalian isinya lembar KPD, lembar kerja kalian secara kelompok. Nah, anak-anak, guru akan membagikan evaluasi ya, nanti kalian kerjakan. Kalian kerjakan evaluasinya ini secara mandiri ya. Kalian kerjakan evaluasi ini secara mandiri. Kita nyanyi dulu ya. Ini lembar evaluasinya ya. Guru kasih evaluasi. Evaluasi kalian kerjakan secara mandiri. Secara sendiri ya, bukan berkelompok ya. Kerjakan masing-masing. Ya. Oh ya. Udah soal kalian kerjakan secara kalian kerjakan secara masing-masing ya, secara mandiri. Ya. Ya. Oke, coba perhatikan ya, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nanti kalian kerjakan soalnya masing-masing ya. Ya, kita nyanyi dulu ya. Sebelum ya, oh iya. Ya, nanti jawab di buku ya. Nanti jawab di buku. Oke, nanti jawab di buku ya, jawab masing-masing bukan kelompok ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Nanti jawabannya tulis di buku kerjanya masing-masing ya, tidak kelompok ya. Nanti tuh bisa ada soalnya sudah guru kasih, kamu jawab ya. Kerjakan secara mandiri masing-masing ya. Oke, kita nyanyi dulu ya lagu sebelum kita pulang ya. Kita nyanyi lagu daerah kita, daerah Papua.
Oke, senang tidak hari ini belajar? Oke, jangan lupa ya sampai di rumah pelajari kembali materi yang kita pelajari hari ini. Besok kita masuk di adaptasi hewan. Kalau tadi kita belajar tentang adaptasi tumbuhan, bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Besok kita masuk di adaptasi hewan, bagaimana hewan juga melindungi diri. Ya, tepuk semangat sekali lagi ya, tepuk semangat. Ya, jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Kalau kita pulang ya, perhatikan dulu. Bukunya, ya. Perhatikan bukunya. Bukunya sampai ya. Buku kita, ya. Kita di dalam doa. Ya, kita mau pulang ya. Gimana sikap doa? Bagaimana sikap doanya? Mau pulang? Tasnya nanti di belakang dulu. Jangan tasnya nanti gitu. Tasnya makan dulu ya. Oke ya, tasnya dipasang dulu ya. Kita mau berdoa toh. Kita berdoa. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, teman-teman. Oke, selamat siang. Kelompok mana yang bunyinya rapi? Ya, kelompoknya Evan. Ya, pulang. Ya. Ya, kelompoknya dia. Boleh. Kelompoknya Kevin. Kelompoknya Siti dan kelompoknya Masih